pemirsa yang berbahagia, yuk kita bicara tentang menu. Banyak orang sahur menggunakan berbagai menu praktis. Dengan kata lain, mereka cari yang keringan. Karena apa? Karena menu-menu yang kering itu bisa bertahan lama di toples. Dan yang kedua, kalau lagi ngantuk, biasanya orang tinggal buka lemari dan tinggal makan. Dan biasanya juga orang kalau sahur itu seneng yang mepet-mepet. Sudah deket jamnya imsak, baru dia buru-buru makan. Nah, ini kesalahan yang menjadi problem. Karena kebanyakan menu yang kering itu adalah bukan lagi menu yang sehat. Pertama, menu kering biasanya digoreng. Dan yang kedua, menu yang kering itu biasanya sudah berada di toples beberapa hari lamanya. Entah itu sambal goreng kering, entah itu abon, entah itu keripik dan sebagainya. Dan jujur ngomong, menu-menu kering seperti itu biasanya proteinnya pun sudah tidak memenuhi syarat lagi. Bagaimana menyiasati? Anda punya waktu yang cuma sedikit untuk menyiapkan sahur, tetapi sekaligus bermutu. Nomor 1, jangan lupa sayur dan buah, itu sudah pasti. Dan Anda tidak perlu membutuhkan waktu terlalu lama untuk menyiapkannya. Buka kulkas dan memang sudah dibersihkan. Jadi sejak pertama kali membeli, bersihkanlah dulu. Masuk ke dalam tirisan, masuk ke dalam wadah, lalu kemudian tinggal Anda simpan. Sehingga ketika kita bersahur, tinggal buka kulkas, lalu tinggal kita makan. Nah, bagaimana dengan lauknya? Jangan lupa, kalau Anda pulang terawih, coba rapikan dulu seisi dapur. Barangkali ada beberapa soto yang harus sudah diracik. Lalu besok paginya ketika Anda perlu bersahur, tinggal menghangatkan kuahnya, lalu tinggal racik sotonya. Karena ayamnya sudah disuir, telur puyuhnya pun sudah jadi. Dan ya, yang disebut dengan kecambah atau yang lain, itu tinggal dicemplung-cemplungkan. Atau, saya punya menu andalan loh ketika bersahur. Anda bisa menggunakan kuah ayam kampung dengan ayam kampung yang sudah disuir. Beri kocok telur, cepat masukkan, lalu cemplungin dengan beberapa potong oyong. Oyong adalah salah satu buah yang sangat bagus. Karena apa? Karena pertama, dia mempunyai serat yang tinggi. Kedua, rasanya enak sekali kalau dibuat sup. Dan yang ketiga tentu, banyak sekali orang menyukai oyong karena oyong biasanya bertahan lama di dalam perut. Sebab seratnya juga tinggi. Itu salah satu hal yang sebetulnya bisa kita pakai. Benar sekali bahwa untuk berbuka puasa, yang terbaik tentu adalah mengkonsumsi buah. Pilihlah buah yang Anda suka dan kalau perlu dinginkan terlebih dahulu. Karena efek dingin dan buah itu membuat rasa haus menjadi sirna seketika. Apalagi kalau dimakan juga bersama dengan meminum segelas air. Nah, selain buah, ada beberapa buah tropik yang juga kita bisa gunakan. Salah satunya adalah es jeruk kelapa muda. Atau kita menggunakan yang orang suka mengatakan sebagai buah lontar. Bagaimana dengan yang lain? Kita mempunyai banyak sekali menu Indonesia yang sangat sehat yang juga bisa kita gunakan untuk menu berbuka. Ketimbang lagi-lagi kolak, lagi-lagi bubur sumsum, lagi-lagi gula tentunya. Salah satu contoh adalah, yuk kita bikin lumpia basah. Tapi tolong diingat, kulitnya janganlah terbuat dari terigu. Kita bisa menggunakan kulit dari telur atau yang disebut dengan omelet. Lalu isilah dalamnya dengan toge mentah, beri kocokan telur, lalu diberi dengan oseng-oseng dengan air ditambah dengan bumbu yang disebut sebagai berbagai macam tahu. Tentu ikan atau ayam atau udang bisa ditambahkan beserta dengan jamur. Jadi lumpia basah Anda sip dan sangat menjadi bergizi. Bagaimana dengan menu berbagai macam racikan soto? Kita mempunyai banyak sekali menu Indonesia. Salah satunya adalah kita bisa mempunyai misalkan menu soto Lamongan, ada soto Kudus, ada soto Madura. Dan jangan lupa kita juga mempunyai menu andalan loh yang sangat segar. Contoh asinan Betawi, itu adalah favoritnya orang Jakarta untuk berbuka puasa. Selain asinan Betawi, kita juga mempunyai yang disebut dengan ada rujak buah atau rujak penganten. Wah, itu enak sekali. Karena selain menyegarkan, juga masih mengandung kalori dan kalorinya tidak melonjak dalam waktu yang terlalu cepat. Tingkatkan martabat diri. Sebentar lagi kita akan membicarakan tentang menu yang sehat sekaligus enak untuk berbuka puasa. Sering
Seringkali orang bertanya-tanya tentang menu berbuka karena kadang-kadang ada event-event kantor atau ada pertemuan-pertemuan justru diselenggarakan ketika sebelum berbuka atau kita mengadakan kultum sebentar lalu kemudian baru diakhiri dengan buka puasa bersama. Kalau kita punya event atau kita mempunyai sedikit hajatan kecil menjelang saat berbuka, ada beberapa menu yang nyaman sekali untuk disajikan. Nomor 1, buat sup tekwan. Tidak ada orang Indonesia yang menolak tekwan. Tekwan adalah menu yang sangat sehat. Di dalamnya banyak sekali ikan, mau diberi dengan kuah udang, masih ada yang disebut dengan kembang sedap malam, masih ditambah dengan jamur kuping, dan belum lagi yang sangat segar sekaligus manis dan menyehatkan, bengkoang iris. Yang kedua, Anda bisa menggunakan yang disebut dengan sayur tapi diolah dengan cara yang sangat elegan. Entah itu terancam atau itu kredok, dan menu andalan saya, asinan Betawi. Tidak ada yang kalahin menu asinan Betawi. Dan kalau Anda mau sedikit lebih padat, Anda bisa menggunakan rujak penganten. Di dalam rujak penganten semua komplit. Apalagi kalau bumbunya itu dibuat dari kacang mete yang disangrai, bukan kacang tanah, kacang mete disangrai. Beri ulekan yang disebut dengan ebi, disangrai juga sampai harum baunya. Lalu kemudian tambahkan bawang, tambahkan beberapa cabai merah, tambahkan juga dengan cabai rawit. Lalu bisa dimasak sebentar dan tidak perlu diberi apa-apa, hanya sedikit cuka dan beberapa buah tomat. Dan tomat itu kalau direbus rasanya pasti manis. Blender cepet-cepet, lalu kemudian siramkan di atas wadah yang sudah syarat dengan ada yang disebut nanas, ada potongan selada, ada tahunya, ada telur. Dan kalau Anda masih suka dengan kentang, jangan dikupas kentangnya, rebus dengan kulitnya, potong kentangnya, lalu kemudian siram dan diberi emping yang dimasak dengan oven. Aduh, enak sekali yang disebut dengan rujak penganten saya. Lalu bagaimana dengan sajian minuman? Tentu air putih menjadi andalan, bukan teh manis. Karena kita sudah punya banyak buah, kita sudah punya banyak menu yang bisa meningkatkan gula darah kita. Lagi pula, sejak kita sahur sampai dengan berbuka, selama hampir 12 jam, gula darah kita turunnya pun pelan-pelan. Jadi kita perlu cara yang lebih sopan untuk kembali mendongkrak gula darah kita. Yang sangat berbahaya justru kalau gula darah kita lonjakan dengan sangat mendadak ketika kita berbuka. Jadi untuk mengatur pola makan puasa Anda bukan berarti kita kehilangan gula. Kita tetap masih bisa menikmati manisnya makanan-makanan yang kita santap selama bulan Ramadan. Tetapi cobalah arahkan semuanya kepada buah, kepada makanan yang bergizi, kepada makanan yang sehat. Bukan karena dibuat dari bahan-bahan artifisial. Apalagi kalau kita perlu membubuhkan begitu banyak produk gula yang sebetulnya hanya memberikan ketagihan kita saja yang menjadi puas, bukan untuk kebutuhan badan kita. Pemirsa yang berbahagia, semoga bulan yang indah ini, bulan Ramadan, bulan puasa ini bukan hanya sekedar titik balik untuk memperbaiki apa yang perlu kita benahi secara batiniah, secara spiritualitas. Tetapi juga semoga ini merupakan titik balik bagi kita semua untuk memperbaiki berbagai macam pola, termasuk pola makan dan pola kesehatan yang selama ini sudah kita jalankan. Semoga yang berbahagia bukan hanya batin saja, tetapi tubuh kita ikut berbahagia dengan memperbaiki gaya hidup, memperbaiki pola makan, menuju suatu kebahagiaan fisik juga yang merupakan hak dari tubuh Anda dan saya. Dengan demikian, semoga bulan puasa ini, bulan Ramadan ini menjadi bulan suatu keberkahan, bulan keberlimpahan, dan bulan kebahagiaan bagi semua orang, bagi semua umat muslim di seluruh dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.